Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara nih kasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa kembali dengan saya pada acara Biola hari ini. Apa kabar semuanya? Saya selalu berharap dan berdoa Bapak Ibu, saudara-saudara semua dalam keadaan yang selalu sehat dan penuh sukacita. Nah, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan sejenak tentang apa makna hidup kita masing-masing di dalam sebuah tema mencari makna hidup. Saya ingin mengawali dengan apa yang terjadi pada sebuah pameran di Swiss. Ada seorang pematung terkenal yang bernama Jean Tinguely memamerkan mesin raksasa yang sangat besar. Nah, konon katanya bahwa mesin raksasa itu dianggap sebagai patung yang terbuat dari beberapa batang logam yang diberdirikan. Lalu di sana terdapat banyak roda, ada lembaran-lembaran logam, juga ada rantai dan gigi rodanya. Nah, karena patung ini atau mesin ini sangat besar, orang-orang mulai berdatangan dan mereka kemudian berkerumun untuk melihat lebih dekat mesin yang dianggap aneh itu. Ketika para pengunjung bertanya kepadanya apa yang dihasilkan dari mesin itu, Xian menjawab, tidak ada yang dihasilkannya. Ini hanya sebuah karya. Nah, saudara-saudara, rupanya mesin raksasa ini sengaja dibuat untuk menjadi sebuah simbol yang artinya di dunia kita begitu banyak roda berputar dan itu kelihatannya bisa menakutkan. Kita hidup dalam sistem yang berjalan dengan kecepatan yang luar biasa. Selalu ada gerakan, selalu ada aksi, selalu ada kebisingan dan pencemaran. Tetapi semuanya itu tidak ada tujuan yang jelas, tidak ada makna. Bahkan tidak ada juga buah yang nyata. Nah, kalau kita renungkan saudara-saudara, ini juga yang sering kali mengganggu pikiran kita dan memunculkan pertanyaan yang serius. Mengapa saya hidup dan ada di sini? Lalu apa arti dan tujuan hidup saya di tengah hiruk pikuk dunia dengan segala kesibukannya? Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, hampir setiap orang berusaha untuk mencari makna hidup itu. Dan itu adalah motivasi utama hidup kita demi menjawab mengapa aku hidup dan untuk apa aku hidup. Dan untuk menjawab itu setiap orang tentu punya alasannya masing-masing. Misalkan beberapa orang percaya bahwa makna tertinggi kehidupan sebenarnya tidak ada. Dan karenanya usaha untuk mencari makna hidup hanya akan menemukan kehampaan, kebosanan, dan kekosongan hidup. Dan kekosongan hidup akan diisi dengan kemarahan dan kebencian, kesibukan, hiburan dan kesenangan, kekuasaan, dan kesuksesan finansial. Ada juga yang merasa sudah menemukan jawaban mengapa ia hidup dan untuk apa ia hidup, tetapi jawaban mereka juga tidak menyelesaikan persoalan, tidak menyelesaikan masalah. Beberapa di antaranya awalnya mengklaim telah menemukan makna hidup, yakni meraih sukses, terkenal, dan kaya. Namun ini yang menjadi ironis. Manakala kita mengingat beberapa orang yang
mengakhiri hidupnya sendiri secara tragis. Kita ambil contoh Michael Jackson. Semua orang tentu tahu siapa dia. Ia begitu terkenal. Dan ia dijuluki Raja Pop Dunia. Belum ada tandingannya. Dan ketika ia tampil melakukan konser, yang nonton itu berjubel. Bahkan setiap hasil nyanyiannya yang direkam itu banyak orang yang kemudian membeli. Dulu kaset, kemudian berubah menjadi CD, menjadi DVD dan seterusnya dan sebagainya. Dan karenanya ia kemudian menjadi kaya dan memiliki segala fasilitas, bahkan rumah yang sangat besar dengan halaman yang begitu luas. Ia siapkan sendiri tempat hiburan, ia siapkan sendiri tempat permainan agar ia hanya berjalan sedikit, kemudian ia bisa bermain-main. Agar ia tidak ke kebun binatang, ia buat sendiri kebun binatang di rumahnya. Sungguh luar biasa saudara-saudara, dengan melihat kesuksesan itu semua orang pengen seperti dia. Tetapi apa yang terjadi, dia justru kedapatan meninggal dunia karena overdosis obat tidur. Ironis. Begitu juga dengan aktor yang bernama Robin Williams. Semua orang pasti mengingat dia, mengapresiasi karyanya dalam berakting. Setiap peran yang dimainkannya bisa membuat banyak orang tertawa, terpingkal-pingkal, bahkan tergugah dan terinspirasi oleh pesan yang disampaikannya. Tetapi apa yang terjadi saudara-saudara, sekalipun ia telah membuat banyak orang tertawa, tetapi justru dia ditemukan meninggal dunia karena bunuh diri. Ini sesuatu yang juga ironis. Kesuksesan, segala hal yang diraih, ternyata tidak bisa membuat orang itu bahagia, tidak menemukan makna hidup, selain putus asa. Nah, karenanya kebalikan dari itu, orang kemudian mengklaim bahwa satu-satunya makna hidup yang harus dicari adalah bersenang-senang. Namun, pengkhotbah justru bersaksi. Kita buka, saudara-saudara, pengkhotbah pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-11. Pengkhotbah pasal 2, ayatnya yang ke-11. Yang berbunyi begini. Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku, dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payah, lihatlah. Segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Itu kesaksian dari pengkhotbah. Dan kalau kita renungkan orang yang berpikir bahwa bersenang-senang adalah tujuan hidup, toh pada waktunya orang-orang yang selalu mencari kesenangan juga akan menemukan kejenuhan. Dan mereka kemudian menjadi putus asa. Dan akhirnya juga mereka merasa bahwa ternyata kesenangan pun bukanlah makna hidup yang sebenarnya. Sebab jika kesenangan adalah makna hidup yang dicari, mereka tentu tidak akan merasa bosan dan putus asa. Dan perhatikan apa yang terjadi pada orang-orang di zaman Nuh.
Mereka adalah orang-orang yang merasa puas karena telah memiliki kedamaian dan kemakmuran. Karenanya mentertawakan Nuh yang kemudian membuat bahtera. Ngapain? Nuh dianggap adalah orang yang tidak waras pada zaman itu. Apa yang dilakukan Nuh itu adalah sesuatu yang sangat irasional, yang tidak bisa diterima oleh akal. Dan karenanya mereka menjalankan kehidupan yang merasa puas dengan kedamaian dan kemakmuran. Mereka, ya mungkin orang-orang yang demikian hanya sekedar untuk kemudian menjaga status quo dari kenyamanannya. Tetapi apa itu cukup? Bekerja, makan, bersenang-senang. Dan ketika kematian datang, semuanya hilang. Air bah menghanyutkan semua, tidak ada yang tersisa. Lalu apa makna hidup kalau begitu? Nah, saudara-saudara, kita hidup hanya satu kali dan itu penting untuk kita renungkan bersama. Kertas yang sudah dicoret dapat kita gantikan dengan kertas yang lain. Kalau ada tulisan yang keliru, kemudian kita ingin gantikan, kita bisa ambil kertas yang lain. Ketika tulisan kita ada kesalahan, ketika kita ingin gantikan, kita bisa mengambil kertas yang lain. Tetapi tidak demikian halnya dengan kehidupan. Kehidupan itu tak tergantikan. Karenanya kita harus mengisi hidup yang bermakna. Dan ketika hidup kita berakhir pun, semestinya kita mati juga dengan penuh makna. Nah, kini yang harus kita jawab, apa makna hidup ini? Apa yang semestinya kita cari di dalam hidup ini? Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya ingin menawarkan dua jawaban atas pertanyaan itu melalui kesaksian Alkitab berikut ini. Yang pertama, Saudara-saudara, ini adalah hasil permenungan Paulus yang ia tulis kepada jemaat di Filipi, pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-21. Ini adalah ayat yang begitu dikenal dan mungkin kita juga cukup menghafal. Saya akan bacakan untuk kita semua. Paulus menulis, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Saya ulangi. Ini yang ditulis oleh Paulus. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kita tahu, saudara-saudara, bahwa ketika menulis kalimat ini, sebenarnya Paulus sedang dalam keadaan yang terbelenggu. Ia sedang dipenjara dan sedang menunggu eksekusi mati. Dan karenanya muncul pertanyaan, apakah tulisan yang ia buat ini adalah tanda bahwa ia sedang menghibur diri karena sedang putus asa? Ternyata tidak, saudara-saudara. Dia mengaku di surat yang hampir yang sama kepada jemaat di Filipi, yaitu pasal keempat ayat 4, ia malah justru mengatakan, menganjurkan, menyarankan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Ya tentu ia mengatakan itu, ia sedang dalam keadaan sukacita. Kok bisa? Ia sedang dalam penjara, sedang menderita,
sedang menghitung hari-hari akhirnya, ia bersukacita. Kalau kita melihat kembali jalan hidupnya, saudara, di situ kita bisa menemukan jawabannya. Paulus merasa dirinya menjadi orang yang sangat bersyukur bisa mengalami titik balik di dalam hidupnya. Dari seorang yang memusuhi Tuhan menjadi seorang yang begitu dekat dengan Tuhan. Dari seorang yang karena ideologinya kemudian berusaha menganiaya para pengikut Tuhan yang dianggap bodoh, yang menganggap tidak benar, yang dianggap sesat, dengan menganggap bahwa hukum Taurat adalah jalan keselamatan. Dan karenanya ia lakukan itu. Tetapi kemudian ia berubah menjadi seorang yang berusaha menyatakan kasih Allah. Sekalipun ini kebalikannya. Karena menyatakan kasih Allah itulah ia mengalami banyak pergumulan berbeda dengan sebelumnya. Ia bersenang-senang dengan menganiaya orang, tetapi justru ketika menyatakan kasih Allah, ia mengalami banyak pergumulan. Ia dimusuhi orang-orang Yahudi karena dianggap pengkhianat. Ia juga dimusuhi orang-orang yang percaya kepada Kristus, orang Kristen, karena dianggap ya dia punya track record jelek. Bagaimana mungkin omongannya bisa dipercaya? Tetapi di sisi yang lain, ia juga punya pergumulan yang cukup hebat. Ada duri dalam dagingnya. Yang sering mengocohnya, yang sering mengganggunya, yang membuat ia menjadi orang yang memiliki keterbatasan. Kalau semula ia menganiaya dengan bersenang-senang, tetapi ketika menyatakan kasih Allah, ia harus berhadapan dengan pergumulan yang tidak menyenangkan. Tetapi ia tetap mengabarkan Injil kemanapun ia pergi dan berada. Malah mungkin dialah orang yang begitu luar biasa, membentuk banyak sekali jemaat atau gereja di setiap kunjungannya. Dan kiprahnya ini mungkin lebih dari para murid Tuhan yang lain. Tetapi yang dia lakukan, dia akui, dia bersukacita. Mengapa? Karena makna hidup yang hakiki baginya adalah Kristus. Hidup baginya adalah untuk Kristus. Dan mengabdi baginya adalah kepada Kristus. Itulah tujuan hidupnya. Dan itulah yang kemudian ia maknai di dalam hidupnya. Dan karenanya ia bersukacita. Nah, prinsip hidup seperti itu juga yang dimiliki para tokoh Alkitab yang lain. Ya, satu contohlah kita sebut saudara-saudara Yohanes Pembaptis. Kita kenal dia adalah seorang yang boleh dikatakan aneh pada zaman itu. Tinggal di padang gurun, dia menggunakan baju dari kulit binatang. Makanannya adalah belalang dan madu hutan. Ia berbeda dari orang-orang pada zamannya, dan karenanya hidupnya itu dianggap tidak lazim. Tetapi Yohanes Pembaptis mengabdikan hidupnya untuk satu tujuan, yaitu membuka jalan bagi Kristus. Dan ia sadar penuh itulah tujuan yang paling utama. Dengan kesadaran penuh,
bahwa sekalipun ia telah menjadi full rider yang membuka jalan untuk kedatangan Kristus, ya ini kan adalah pekerjaan yang besar. Tetapi ia justru berkata, ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Mengabdikan hidup kepada Kristus dan konsekuensi apapun yang terjadi karena sikap itu, itulah cara bagi mereka untuk memaknai hidup yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Itulah hidup yang penuh makna. Itulah hidup yang mereka sudah dapatkan, yang mereka cari, kemudian dia lakukan. Dan bila kematian menjemput, baik bagi Paulus maupun Yohanes Pembaptis dan banyak para tokoh Alkitab, dan bahkan kita semua yang percaya kepadanya pun akan meyakini bahwa kematian adalah keuntungan. Kenapa? Sebab kita mati di dalam Tuhan. Kita mati di dalam keadaan tetap setia kepada Tuhan sampai akhir. Dan itulah keuntungan kita, yaitu tetap dan selalu bersama dengan Tuhan Yesus. Baik ketika kita hidup di dalam dunia, maupun kelak kita dikumpulkan kembali ke dalam kerajaannya yang kekal seperti yang dijanjikannya kepada kita. Jadi hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Dan karena itu pula lah kita dapat mengatakan hal selanjutnya, bahwa hidup yang bermakna yang kedua adalah menjadi berarti bagi orang-orang di sekitar kita. Nah, bagaimana itu, saudara-saudara? Saya ingin mengajak kita untuk membuka Kisah Rasul pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-38. Bagaimana menjadi berarti bagi orang-orang di sekitar. Saya akan mulai membaca ayat 37, Kisah Rasul pasal 10. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Saudara-saudara, ayat ini sebenarnya adalah rangkuman kehidupan Yesus ketika masih berada di bumi ini. Itu tentang perbuatan baik, tentang merawat orang lain, tentang melayani orang lain, melakukan segala sesuatu untuk orang lain yang kita jumpai di dalam kehidupan, tanpa lelah, untuk memberikan sesuatu kepada orang lain. Dan melalui ini kita menjadi tahu bahwa dia telah meninggalkan kita sebuah teladan yang harus kita ikuti dan kita tiru. Nah, seperti apa yang harus kita tiru, saudara? Ada seorang penulis, ia juga adalah seorang musisi, ia juga adalah seorang pianis dan sekaligus seorang teolog. Bernama Albert Schweitzer pernah berkata begini. Tidak cukup untuk mengatakan bahwa saya berpenghasilan cukup untuk menghidupi keluarga saya. Saya melakukan pekerjaan saya dengan baik. Saya seorang ayah yang baik, suami, ibu, istri, anggota gereja yang baik. Itu semuanya sangat baik. Tetapi Anda harus melakukan sesuatu yang lebih. Dan dia menambahkan,
Albert ini menambahkan, bahwa Anda harus memberikan waktu kepada sesama manusia. Sebab kita tidak hidup sendirian di dunia ini. Nah, saudara-saudara, dengan pemaparan tadi kita bisa menjawab mengapa saya ada di sini. Dan apa arti tujuan hidup saya. Kita hidup tentu untuk Tuhan, melakukan segala sesuatu untuk Tuhan, dan segala kemuliaan kita kembalikan untuk Tuhan, dan kita tidak akan mengambil kemuliaan Tuhan untuk kemuliaan diri kita. Dan hidup kita juga untuk sesama, untuk mereka yang kita kenal. Tidak cukup kita merasa sudah melakukan banyak hal. Tetapi yang diminta dari kita adalah lebih dari itu, sebab Tuhan pun telah melakukan segala hal kepada manusia dan dunia ini. Nah, saudara, demikian pemaparan kita tentang mencari makna hidup pada acara Biola hari ini. Semoga bermanfaat dan menjadi inspirasi bagi kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Salam jumpa kembali.